Bertemu lagi dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Video kali ini kita akan menganalisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Link video ada pada deskripsi. Pertanyaan untuk analisis yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Jawabannya adalah terwujudnya generasi yang berdaya, mandiri, kolaboratif, dan kreatif. Pertanyaan analisis yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Masih berlanjut pada pertanyaan nomor 3, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian? Yang kedua, perubahan apa yang dapat kita lakukan dalam kelas kita sendiri? Masih berlanjut pada pertanyaan analisis yang keempat. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Bagja adalah B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Kita analisis kembali tahapan bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul dalam video, bagaimana melakukan perubahan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan yang ditampilkan pada video yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan kalimat prakarsa perubahan. Tahapan bagja yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyemangat belajar bagi murid? Apa yang disukai murid dari kelas mereka? Apa yang dilihat dan disukai murid dari kunjungan ke kelas lain? Tindakan yang ditampilkan pada video mengajukan pertanyaan pemantik tentang kata penyemangat belajar dari guru untuk menggali informasi awal tentang apa yang menjadi penyemangat belajar bagi murid. Menggali informasi tentang prakarsa perubahan dengan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kondisi kelas yang mereka sukai. Menggali informasi keadaan dan kondisi kelas yang disukai murid dari mengajukan pertanyaan kepada rekan siswa kelas lain dan kunjungan kelas lain. Tahap berikutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, seperti apa kelas yang menjadi impian agar menjadi penyemangat belajar? Pertanyaan selanjutnya, gambarkan keadaan kelas sesuai dengan yang diimpikan murid. Tindakan yang ditampilkan pada video, guru membagikan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menggambarkan kelas impian bagi murid. Guru juga menginstruksikan kepada murid untuk membayangkan keadaan kelas yang bagaimana yang menjadi penyemangat belajar bagi murid. Kemudian, murid menggambar kelas impian sesuai apa yang mereka bayangkan. Setelah murid selesai menggambar, kemudian mereka memaparkan kondisi kelas yang mereka gambarkan di depan teman-teman yang lain. Tahapan selanjutnya, C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian murid? Tindakan yang sudah ditampilkan, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas yang bersih. Tahapan bagja yang terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana pembagian tugas untuk mewujudkan kelas impian murid? Yang selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan kegiatan mewujudkan kelas impian?
Tindakan yang ditampilkan oleh guru, yang pertama, menyusun pembagian tugas kelompok untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penataan ruang kelas impian dengan kerjasama semua warga kelas. Kembali lagi pada pertanyaan analisis. Pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam video, guru tersebut menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu membangun komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik dengan murid. Guru juga mampu memahami kodrat anak yang pada usia tersebut memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Memanfaatkan gagasan kelas impian menjadi kekuatan atau aset dari murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Murid dilibatkan langsung dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan menciptakan kelas yang nyaman bagi murid. Pertanyaan analisis yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang dimanfaatkan oleh guru dalam tayangan video tersebut, yang pertama adalah modal manusia, yang meliputi guru, rekan sejawat, dan murid. Yang kedua, modal sosial, yaitu hubungan yang baik antara guru dengan rekan sejawat dan murid. Modal yang ketiga, modal fisik, yaitu ruang kelas dan karya murid. Modal keenam, modal lingkungan, yaitu lingkungan sekitar yang masih asri. Nomor 7, modal politik, di mana guru tersebut mendapat dukungan dari kepala sekolah dalam mewujudkan prakarsanya. Dan yang terakhir adalah modal finansial, berkaitan dengan dana sekolah. Pemanfaatan modal secara lebih jelas sebagai berikut. Yang pertama, modal manusia. Guru bersama rekan sejawat merancang prakarsa perubahan. Guru juga memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi dan kolaborasi dengan murid. Murid merancang kelas impian. Murid juga menata kelas sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Yang selanjutnya, pemanfaatan modal sosial, yaitu komunikasi dan kolaborasi yang baik antara guru, rekan sejawat, dan murid. Pemanfaatan modal fisik, ruang kelas yang tersedia akan diubah menjadi kelas impian. Karya murid yang tersedia menjadi bahan yang dapat digunakan untuk pajangan kelas. Modal keempat yaitu lingkungan. Prasarana yang digunakan untuk menghias kelas berasal dari bahan-bahan dari lingkungan. Manfaatan modal yang kelima, modal politik. Kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan mendukung prakarsa dari guru. Pemanfaatan modal kelima yaitu modal politik, ditampilkan dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan mendukung prakarsa perubahan dari guru. Dan pemanfaatan modal yang terakhir yaitu modal finansial, terlihat dengan penyediaan alat dan bahan belajar dari sekolah. Terima kasih, thank you for learning.